Mari Bapak Guru, siap Bapak. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi kita semua, silakan dulu. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dan salah satu memimpin kita untuk berdoa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hadiah batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita, apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Pak memeriksa kehadiran kalian semua. Angelina Kosa, Angelina Nesoko, Hadir. Andriana Nehope. Hadir. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, salah satu memberikan kita semangat sehingga kita memulai kegiatan pada yang dengan. Halo. Hai. Hari ini kita akan belajar Metodologis. Oke. Yes. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gametodologis. Jadi sudah pernah mendengarkan gametodologis? Gametodologis. Belum. Kalau belum, gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dan menyajikan hasil pengamatan pembentukan sel pada sel hewan maupun tumbuhan berdasarkan sikap rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, gotong royong, dan kreatif dalam kehidupan setiap hari. Nah ini gametogenesis tadi kita ketahui bahwa ada dua, yaitu spermatogenesis dan Genesis. spermatogenesis itu proses pembentukan suatu sel kelamin jantan. Sedangkan oogenesis pada sel kelamin. Sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan berdiskusi dari hasil analisis terhadap artikel, video, dan gambar yang akan disajikan. Jadi kita akan menganalisis masalah berdasarkan artikel, terus video dan gambar yang ditayangkan. Di NKPD itu kan sudah ada link ya, link dengan barcode itu bisa dibuka, bisa diakses itu untuk kita bisa lihat yang ini. Setelah itu dijawab dan hasil dari jawaban tersebut dibuat dalam bentuk PowerPoint dan chart. Jadi sudah dibagikan kelompok 1, terus kelompok 2 dan 4 dalam bentuk PowerPoint dan 3 dalam bentuk chart. Kelompok 2 ini dalam bentuk chart. 1, 3 dan 4 dalam bentuk PowerPoint. Jadi waktu sekitar 10 menit diberikan kepada kelompok untuk melakukan kegiatan identifikasi masalah berdasarkan video, artikel, dan gambar yang sudah ditayangkan lewat link yang ada di LKPD. Pak, di LKPD ini yang barcode pertama ini untuk kita buat
ini Buat pertanyaan. pertanyaan. Kalau barcode kedua, Barcode kedua itu sebagai referensi untuk kita menjawab pertanyaan. Di situ ada bahan ajar, ada video pembelajaran. Bisa lewat buku paket juga. Buku paket yang sudah ada di meja itu untuk kita bisa menjawab yang ini barcode pertama. iya barcode pertama. Barcode kedua itu sebagai referensi atau bahan ajar atau materi ajar. Bisa cari di Google juga kalau di buku dan di materi ajar tidak dapat. Iya. Itu sebagai bahan referensi untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Iya. Jadi mulai dari sekarang waktu dan kesempatan saya berikan untuk kita melakukan identifikasi terhadap video, artikel dan gambar yang ada di dalam LKPD. Silakan. Terus. Kalau pada sang hewan, gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kali ini kita akan mempelajari tentang gametogenesis pada hewan atau manusia, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Mau nanya nih, bagaimana caranya agar sel sperma dan ovum itu subur? Dengan panas di dalam bantuannya itu juga Setelah dibuat pertanyaan, didiskusikan dengan teman-teman ya. Iya. Dan pastikan supaya ini pertanyaannya tidak keluar dari IPK. Iya. Indikator pencapaian kompetensi. Testis ini di Jadi referensinya bisa lihat di buku paket, terus di materi gametogenesis yang ada di link itu ya. di dalam Di link kedua itu ada dukung bahan ajar, terus ada video di dalam juga tentang gametogenesis dengan spermatogenesis buku paket. proses spermatogenesis ini perharinya bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 400. Yang kedua adalah carilah informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Anda tuangkan dalam langkah pertama. Jadi 5 pertanyaan sudah dibuat toh. Setelah itu diskusikan dengan teman dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak tersebut saya khusus pokoknya saya berdasarkan lakukan ini maka saya subur. referensi yang ada pada Karena buku paket, banyak yang video, berinteraksi video dengan pembelajaran yang ada dalam link, terus Maksudnya mungkin bahan ajar ada atau tambahan sesuai di seperti jamu Google. kayak gitu. audiensnya mungkin masih agak kontradiktif ya, artinya ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang enggak, jadi ya tanya-tanya. Setelah itu, langkah yang berikut kita akan menganalisis hasil pemetaan masalah berdasarkan hasil masukan dari kelompok dan guru, terus kita tuangkan dalam bentuk poin-poin dan catatan. Jadi Pak berikan waktu sekitar 15 menit untuk kita buat hasil diskusi itu dalam bentuk karya yaitu poin-poin dan catatan. Jadi waktu dan kesempatan kita mulai dari sekarang.
perlu jadi moderator untuk memandu kegiatan diskusi secara umum. Sudah? Sudah. Hasil diskusi terhadap karya yang sudah dibuat itu poin-poin dan catat. Oleh karena itu nanti kita mulai dari kelompok pertama sampai kelompok keempat. Oleh karena itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada ini Anggriana Neoke untuk memandu jalannya kegiatan diskusi dan presentasi. Waktu dan tempat disilakan. Halo. Hai. Baik, saya akan memandu hasil presentasi kita pada hari ini. Yang pertama, kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang gametogenesis. Kelompok kedua yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gametogenesis. Nah, di sini kami sudah menyiapkan 5 soal. Yang pertama, pembelahan apa yang terjadi dalam proses gametogenesis? Jawab, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis, gametosit diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan meiosis, gametosit diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan meiosis sel gametogen diploid. Nah, soal yang kedua, dilihat dari sel yang dihasilkan, apa fungsi dari proses gametogenesis bagi manusia? Jawab, gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet yang terdiri dari spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis atau pembentukan ovum. Secara garis besar, fungsi gametogenesis adalah untuk menghasilkan sel sperma dan ovum. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Baik, dari kelompok lain ada yang bertanya? Dari tambahan? Dari moderator sendiri yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Satu pertanyaan dari saya. Dari saya ingin bertanya, pembelahan meiosis gametosit diploid itu seperti apa? Kayak bagaimana? Yang kedua, sejak kapan terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis? Sejak kapan mulai terjadi proses? Apakah sejak dilahirkan langsung terjadi proses, atau sebelum dilahirkan, atau mungkin setelah remaja atau dewasa baru proses itu terjadi? Bisa dijelaskan. Spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis kan proses pembentukan spermatozoa, ya? Proses pembentukan spermatozoa terjadi sejak kapan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 4 tentang soalnya itu tentang pembelahan meiosis gametosit diploid itu seperti apa. Pembelahan meiosis gametosit diploid itu menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit itu tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora.
Jelas? Jelas. Lanjut yang kedua, sejak kapan terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis? Jawaban dari teman. Silakan Dari teman kelompok. Mau menjawab silakan. Yang satu menjawab, sejak kapan terjadinya proses spermatogenesis? Yang wanita jawab, sejak kapan terjadinya proses Oogenesis. Ya, silakan. Spermatogenesis dimulai pada masa pubertas, biasanya saat seorang pria mencapai usia remaja, sekitar 12 hingga 16 tahun. Proses ini melanjut sepanjang hidup pria, meskipun kemampuan reproduksinya menurun seiring bertambahnya usia. Silakan dulu. Lanjut. Proses oogenesis dimulai selama perkembangan embrio, di mana sel-sel germinal di ovarium mulai mengalami pembelahan sel. Proses ini dimulai sejak janin dan berlanjut sepanjang hidup seorang wanita. Terima kasih. Ya. Dari saya, Menanggapi. bukannya pas pada masa Spermatogenesis itu proses yang berkesinambungan dimulai dari masa pubertas dan terus terjadi hingga kematian. Sedangkan oogenesis awalnya dimulai dari tahap janin, sementara sisanya berlanjut setelah pubertas sampai menopause. pas. Jelas toh? Jelas. Baik. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke kelompok yang berikut, kelompok 3. Waktu dan kesempatan kami beri. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gametogenesis. Di sini kami sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses spermatogenesis? Jawabannya adalah kualitas sperma dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, faktor makanan. Misalnya konsumsi makanan yang kurang bervariasi, kualitas gizi dari makanan dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yaitu orang-orang yang aktif dan teratur berolahraga, kualitas sperma dapat lebih baik. Yang ketiga, pola hidup. Pola hidup yang tidak sehat seperti sering begadang pada malam hari, merokok, minum minuman beralkohol, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi kualitas sperma. Sekian yang bisa kami presentasikan. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari kelompok 1, ada yang mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 4. Ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan? Baik, terima kasih. Sini saya akan bertanya, bagaimana membedakan kromosom kelamin laki-laki dan kelamin perempuan? Kepada Kak Risa, bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Pada kromosom laki-laki biasanya pria memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Sedangkan pada kromosom perempuan memiliki 2 kromosom X. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut kelompok 4, ada yang mau bertanya? Wakil dari pertanyaan saya yang bertanya. Coba di pertanyaan yang nomor 1. Yang ingin saya tanyakan adalah pola hidup. Apakah pola hidup seperti begadang pada malam hari, merokok,
minum-minuman beralkohol yang selama ini kita lihat banyak terjadi pada kehidupan sehari-hari para pria, apakah akan mempengaruhi kualitas spermanya atau tidak? Ya, mungkin saya seperti itu. Oke, pertanyaannya kan apakah dalam sehari-hari seperti begadang, merokok atau minuman beralkohol dapat mempengaruhi kualitas sperma atau tidak? Jawabannya iya. Karena apabila orang yang ingin menjaga kualitas spermanya baik, dianjurkan dari video pembelajaran yang sudah saya tonton itu tidak boleh merokok, minuman beralkohol dan begadang karena itu bisa mempengaruhi kualitas spermanya. Terus dari mana kita tahu spermanya tidak berkualitas? Kita bisa tahu melalui melihat dari cairan mani, ya. Betul nggak? Kita bisa tahu dari cairan mani atau? Iya, dari cairan mani dan dari jumlah sperma yang dikeluarkan. Berarti kita harus melakukan pengamatan yang lebih jelas. Mereka tidak bisa pengamatan kita melihat berdasarkan referensi atau kajian literatur yang ada di buku atau di sumber-sumber lain. Tindak saya seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok kedua dan Pak Guru yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas keaktifan yang sudah dilakukan baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dari tahapan pertama yaitu mengidentifikasi masalah pada video, pada artikel dan gambar. Setelah itu didiskusikan dan dipresentasikan, dan telah kita lihat bahwa dari beberapa pertanyaan itu sudah merangkum materi-materi tentang gametogenesis. Oleh karena itu nanti dibuat kesimpulan setiap kelompok, kesimpulan akhir dari masing-masing kelompok untuk disampaikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa pertanyaan dan soal yang kami buat. Nah, gametogenesis adalah keseluruhan proses pembentukan gamet dalam tubuh. Spermatogenesis adalah pembentukan dan pemasukan spermatozoa. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Proses spermatogenesis terjadi pada proses yang berkesinambungan dimulai dari masa pubertas dan terus menjadi hingga kematian. Sedangkan oogenesis awalnya dimulai dari tahapan janin, sementara sisanya berlanjut setelah pubertas sampai menopause. Terima kasih. Baik, yang bisa kami simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi dan yang sudah kami buat soalnya adalah gametogenesis adalah suatu proses di mana gamet atau sel germinal atau sel yang dibentuk untuk tujuan reproduksi diproduksi dalam suatu organisme. Artinya, gametogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan dari sel telur atau sel sperma agar dapat membentuk individu baru. Sekian dan terima kasih. Kelainan ada dua jenis kelainan atau anomali pada gametogenesis, yaitu anomali morfologi dan anomali kromosom. Sekian dari kesimpulan kami. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari semua anggota kelompok. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Jadi kesimpulan akhirnya adalah gametogenesis adalah keseluruhan proses pembentukan gamet di dalam tubuh. Iya. Dalam biologi dikenal istilah gamet yang merupakan satu set kromosom atau materi genetik yang diperlukan untuk membentuk individu secara lengkap. Sel sperma dan sel ovum adalah contoh gamet yang paling umum. Jadi itu secara singkat kesimpulannya. Lebih banyak nanti kita baca lagi di literatur, di buku,
di artikel-artikel supaya kita bisa menambah kita punya pemahaman tentang yang namanya gametogenesis. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita mungkin ada sedikit teka-teki yang harus kita coba isi. Masing-masing kelompok bisa isi satu pertanyaan. Ya, kelompok satu langsung isi di G dan seterusnya. Proses pembentukan gamet disebut Proses pembentukan gamet isi pakai spidol. Ya. Berarti orang satu huruf, toh? Jadi nih. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada soal tes di situ. Pilihan ganda. Akan diisi waktu 5 detik. Silakan diisi dan dikumpul kembali. Langsung dilihat atau di prospek dari sini. Sudah? Yang sudah kumpul. Kumpul situ langsung kasih kita. Itu sudah apa tidak? Tidak. Itu sudah. Lihat sini. Sudah. Sudah. Oh. Baik. Sebelum kita tutup, di situ ada apa? Lempar refleksi. Kita melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran selama 2 kali ataupun mungkin 90 menit. Di situ diisikan untuk kita bisa lihat apa-apa yang masih kurang terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah diisi langsung dikumpulkan juga sekalian. Sudah? Baik. Hanya ini saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa. Dan salah satu kita untuk berdoa. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah dalam doa, dan untuk pertemuan berikutnya minggu depan nanti materinya dikirimkan lewat grup untuk dipelajari atau dibaca-baca sebelum kegiatan pembelajaran kita minggu depan dimulai. Itu saja kegiatan kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Berhenti ya? Siap. Pada Pak Guru, jangan hormat. Terima kasih.